Pencemaran air. Air merupakan komponen lingkungan yang penting bagi kehidupan manusia. Makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak bisa terlepas dari kebutuhan akan air. Air juga merupakan sumber malapetaka bila mana tidak tersedia dengan benar, baik dari segi kualitas maupun juga dengan kuantitasnya. Nah, pencemaran air adalah pencemaran yang diakibatkan oleh masuknya bahan polutan yang dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut maupun juga partikulat. Nah, pencemaran air disebabkan oleh beberapa hal seperti limbah rumah tangga, pertanian, dan juga industri. Nah, pencemaran lainnya bisa dari penggunaan tuba atau potas dalam menangkap ikan. Limbah-limbah tadi yang saya jelaskan itu bisa bersifat organik ataupun juga anorganik. Walaupun air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, akan tetapi air akan dengan mudahnya terkontaminasi oleh aktivitas manusia. Air banyak digunakan oleh manusia untuk tujuan yang bermacam-macam, sehingga dengan mudah dapat tercemar. Adapun dampak dari pencemaran air, yaitu dapat meracuni air minum, dapat meracuni makanan hewan, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem sungai, danau, dan laut, serta pengrusakan hutan akibat hujan asam dan sebagainya. Nah, menurut KLH pada tahun 2004, ada 4 kategori dampak pencemaran air yang terjadi. Yang pertama itu dampak terhadap kehidupan biota air, yang kedua dampak terhadap kualitas air tanah, yang ketiga dampak terhadap kesehatan, dan juga yang keempat dampak terhadap estetika lingkungan. Baik, saya Sunarti Rauf akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Masalah pencemaran udara adalah masalah yang setiap tahunnya selalu terjadi. Hal ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta kebakaran hutan. Meningkatnya jumlah aktivitas manusia pada zaman modern saat ini sehingga memerlukan peningkatan teknologi. Peningkatan teknologi dengan semakin banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor yang setiap harinya menghasilkan zat polutan sebagai pencemar udara. Alhasil, udara bersih yang sebagai sumber pernafasan menjadi tercemar yang bisa menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan juga merusak lingkungan ekosistem. Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat polutan yang masuk ke dalam udara atmosfer yang terbuka, sehingga merubah kondisi udara yang alami. Pengcemaran udara terjadi karena sumber pencemar seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, pembakaran lainnya yang mempunyai limbah berupa partikulat, bumi yang kini semakin panas akibat berbagai aktivitas industri terkendali atau deforestation, penggunaan aerosol berlebihan, dan akibat-akibat dari sumber pencemaran lainnya yang dapat merusak ozon yang justru melindungi makhluk dan tata lingkungan di permukaan bumi. Nah, selanjutnya ada penyebab pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama ada polusi yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, kemudian yang kedua ada pembangkit listrik, yang ketiga ada abu polutan letusan gunung berapi, yang keempat ada limbah asap industri atau pabrik, yang kelima ada limbah pertanian, yang keenam ada kegiatan penambangan, yang ketujuh ada aktivitas rumah tangga, yang kedelapan ada kebakaran hutan, yang kesembilan ada efek timbunan sampah, dan yang kesepuluh ada penebangan hutan liar. Nah, sedangkan pencemaran udara di negara internasional ada yang pertama Bangladesh, di mana salah satu industri yang menyumbang tingkat polusi terbesar di negara ini adalah yang pertama Bangladesh,
di mana salah satu industri yang menyumbang tingkat polusi terbesar di negara ini adalah industri batu bata yang mempekerjakan sekitar 1 juta orang warga dan menghasilkan hingga 23 miliar batu bata setiap tahunnya. Asap dan debu yang dikeluarkan dari usaha pembuatan batu bata inilah yang memperburuk tingkat polusi udara di negara ini. Yang kedua ada Pakistan. Banyaknya kendaraan yang memadati jalan-jalan di Pakistan merupakan salah satu penyumbang polusi terbesar di negara tersebut. Di samping itu, kehadiran pabrik batu bata, baja, serta tempat pembakaran sampah juga memperkeruh tingkat polusi di negara ini. Yang ketiga ada India, dengan tingkat polusi mencapai rata-rata 51,90. Sumber utama polusi di India adalah asap kendaraan, pembakaran batu bara dan kayu, badai debu, dan kebakaran hutan. Yang keempat ada Mongolia. Asap yang berasal dari berbagai macam sektor industri ini merupakan masalah utama pencemaran udara di negara ini, seperti pembakaran batu bara, kayu, sampah, hingga sisa tanaman adalah beberapa sebab tingginya tingkat polusi di Mongolia. Dan yang terakhir ada Afghanistan. Tingkat polusi di negara ini sangat mengkhawatirkan. Akibat curah hujan yang rendah sekitar 80%, air minum di Afghanistan tercemar. Hal ini membuat masyarakat negara ini lebih rentan terkena keracunan. Tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Pencemaran tanah mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Maka sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa disebabkan oleh limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Timbunan sampah juga menutupi permukaan tanah sehingga tanah tidak bisa dimanfaatkan. Padatan lumpur bubur yang berasal dari proses pengolahan adalah limbah padat, hasil buangan industri. Adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu menyebabkan penimbunan limbah padat ini busuk. Selain itu, pencemaran tanah juga menyebabkan timbulnya bau di sekitarnya. Karena tertimbunnya limbah ini dalam jangka waktu yang lama menyebabkan permukaan tanah menjadi rusak dan air yang meresap ke dalam tanah terkontaminasi bakteri tertentu dan berakibat turunnya kualitas air tanah pada musim kemarau. Oleh karena itu, telah terjadinya pencemaran tanah. Timbunan yang mengering akan dapat mengundang bahaya kebakaran. Sisa hasil industri pelapisan logam yang mengandung zat-zat seperti tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah limbah cair yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Peresapannya ke dalam tanah akan mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah, dan hal ini pun menyebabkan pencemaran tanah. Pupuk-pupuk yang digunakan secara terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah yang menyebabkan kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Pencemaran tanah adalah masuknya polutan berupa bahan cair atau padat ke suatu areal tanah, sehingga terjadi penurunan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Pencemaran tanah dapat terjadi karena zat-zat kimia berupa
pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang ditemukan. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Dampaknya selain manusia, ekosistem alam juga merasakan dampak pencemaran tanah ini. Keseimbangan ekosistem pun terganggu karena komposisinya. Akibatnya tidak ada tanaman dan hewan yang bisa bertahan hidup dari tanah dan air yang sudah tercemar. Baiklah, seperti yang teman-teman simak di video sebelumnya, bahwa terdapat pencemaran di setiap lingkungan. Yang dijelaskan yaitu pencemaran di air, tanah, dan udara. Maka dari itu, saya akan memberikan solusi atas pencemaran yang telah disebut oleh teman-teman saya. Yang pertama, saya akan memberikan solusi untuk pencemaran air. Nah, salah satu upaya serius yang telah dilakukan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air adalah melalui program Kali Bersih atau Prokasi. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan, industri, dan teknologi sehingga kita tidak terjadi pencemaran. Yang kedua yaitu solusi pencemaran udara. Nah, jadi ada 6 usaha pencegahan pencemaran udara yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan. Yang kedua yaitu melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan. Yang ketiga yaitu mengalirkan gas buangan ke dalam air atau dalam larutan pengikat sebelum dibebaskan ke air, atau dengan cara menurunkan suhu sebelum gas buang ke udara bebas. Lalu yang keempat, membangun cerobong asap yang cukup tinggi sehingga asap dapat menembus lapisan inversi thermal agar tidak menambah polutan yang tertangkap di atas suatu permukaan atau kita. Yang kelima yaitu mengurangi sistem transportasi yang efisien dengan menghambat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi. Dan yang terakhir yang keenam yaitu memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi, karena salah satu kegunaan tumbuhan adalah sebagai indikator pencemaran dini selain sebagai penahan debu dan bahan partikel lainnya. Kita harus menghindari aktivitas pertanian berlebih. Kenapa? Karena pertanian ini memang kegiatan biasa dan penting dilakukan untuk manusia memproduksi bahan makanannya. Nah, selanjutnya yaitu mengurangi wasted footprint oleh manusia. Jadi wasted footprint ini merupakan sampah plastik, sampah kertas, sampah elektronik, sampah logam, dan lain-lain. Nah, jadi manusia bisa mengurangi wasted footprint ini dengan cara mendaur ulang, mengurangi, dan menggunakan kembali. Selanjutnya yaitu pencucian tanah langka. Ini juga salah satu cara untuk menghilangkan segala macam bentuk kontaminasi yang ada di dalam tanah. Selanjutnya, bioremediasi mengatasi pencemaran tanah dengan cara ini adalah dengan menggunakan bentuk mikroorganisme. Jadi mikroorganisme ini hidup di dalam tanah dan bisa menyuburkan tanah kembali. Selanjutnya itu berhenti membuang sampah ke dalam tanah meskipun sampah itu adalah sampah organik. Jadi lebih baik teman-teman itu tidak membuang sampah di dalam tanah, apalagi sampah-sampah organik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Selanjutnya yaitu mengurangi barang kemasan. Jadi dengan mengurangi barang kemasan, teman-teman tuh bisa menguraikan sampah dan mengurangi populasi yang ada di dalam tanah. Lalu selanjutnya melakukan perkebunan organik. Jadi aktivitas perkebunan organik ini membuat sistem pertanian yang lebih sehat dan tidak mencemari lingkungan. Nah, jadi itulah cara mengatasi pencemaran tanah yang disebabkan oleh beberapa polutan dan merusak komposisi tanah. Baiklah, jadi itulah solusi dari pencemaran air, udara, dan tanah.
Semoga dari solusi yang dijelaskan teman-teman bisa memahami dan dapat menerapkan solusi yang telah dijelaskan tadi untuk mencegah pencemaran air, udara, dan tanah di sekitar teman-teman.